bilangin kalau gitu. Kita nggak mau bilangin ke buat para penonton, nanti tunggu aja di Land of Dawn ya. Ya. Karena ini pergantian yang benar-benar menarik, yang harusnya penonton langsung heboh. Iya. Akhirnya dia main. Evos Dean main kan? Iya ampun, itu kan mainnya game yang lain Pak, kalau Evos Dean mantan pro player game lain kan. Aduh, apa itu? Evosil Kria yang main kan? Evos Valak, Cok. Kita masuk dulu ke ban and pick-nya ya. Kali ini Popolen Kupang nggak boleh muncul. Onyx langsung nge-ban karena dia nggak mau bikin EVOS nih nge-pick hero yang benar-benar repotin mereka. Dengan pick rate itu 34%, ban rate-nya lumayan tinggi ya. Setengah dari total match yang ada game yang ada di NMA ini dia di ban 54,44%. RNKT Angela nongol nggak kira-kira untuk match yang sekarang? Tergantung. Cocok nggak sih? Tergantung. Sebenarnya masih ada gini ya. Angela itu kan juga hero yang sustain banget. Yang bisa ngebuat core-nya yang mungkin tadinya tuh gampang ke take down jadi nggak gampang ke take down. Jadi masih ada kesempatan untuk Angela walaupun sekarang nggak se-priority dulu ketika meta support tuh lagi tenar-tenarnya. Jadi mungkin kalau untuk Angela tuh lebih ke situational pick. Situational shell. Dan Matilda, Ovius, Pakito ini juga langsung ditutup begitu aja. Dan Matilda buset ban rate-nya 70%. Ini tinggi banget. Berarti 2/3 game yang ada di NMA itu nge-ban-nya ke arah Matilda semua. Dan memang agree, Matilda tuh kan hero yang bisa membikin tempo jadi cepat ataupun bisa bikin tempo counter setup enak banget dengan guiding wind-nya. Click Eagle juga bisa combo, ya kan. Jadi itulah hero-hero yang benar-benar rese. Jadi possibility-nya luas. Kalian kalau kalian ingat ketika di babak playoff MPL season yang ke-7 itu ada combo Lemon lapu-lapu ditambah lagi Matilda juga. Dan itu yang ngebuat lapu-lapunya Lemon satu versus everybody. Waktu itu. Semuanya mendadak langsung lapu-lapu di Lemon. Iya, dan Jawhead ini dua roamer yang lagi populer untuk saat ini itu tidak boleh muncul di Land of Dawn. Cyber kah? Harley kah? I don't think so sih. Masih banyak. Benedetta masih open. Masih ada Harley, yes. Masih ada Lunox, Eve, Selena pun masih open. Ini banyak banget yang open sih. Tapi kayaknya apa? Antara Bene sama Harley di ban. Ataupun kalau emang Harley di ban, mereka emang ngarahin Onyx Esports ini emang pengen ngedapetin Benedetta karena Popeyes juga udah dihilangkan sebelumnya. Untuk sekarang mungkin Popeyes adalah salah satu sosok yang emang enak banget untuk diususkan bisa dapetin ke arah Benedetta gitu kan loh. Yes. Nah, ternyata mereka langsung benar sekali tebakannya Pak Pulung. Hero dengan mobility termasuk dalam jajaran yang tinggi. Tinggi banget. Ya, karena masih ada link juga sih sebenarnya. Ya, hero dengan mobility yang tinggi langsung diambil sama Onyx Esports. Satu hero yaitu Benedetta. Kita bakal melihat dari EVOS Legends harusnya dia dapat 2 hero power. Apa yang bakal di pick up Pulung? Harley, Saber. Aja masih open? Aja pun masih open. Big Fact sana sih Pak Pulung pusat 50 kali ya, Bo. Harley Hayabusa. Harley Haya, wow. Sedikit ini nggak sih Pak Pulung? Kalau seandainya 2 hero power yang kayak gini, ini kan single target semua. Kecuali Harley mungkin poker tricknya kalau dia agak nyempat-nyempat dikit. Agak greedy nggak sih Pak Pulung? Karena dia masih bisa nge-pick hero-hero yang mungkin kayak crowd controlnya atau gimana? Menurut Pak Pulung gimana? Kalau seandainya dia pick 2 hero power yang bener-bener yang bakal nge-carry teman-teman? Kalau emang EVOS Legend mau main cepat di bawah ataupun di bawah dari 11 menit bisa jadi kok. Bisa jadi. Emang itu tujuan mereka. Iya Nathan lagi. Iya Nathan naik keluarin. Lu kepick remake, gua susulin ke GH-nya serius. Gua jambak. PPKM. Sabar. PPKM sabar. Tapi Kaja juga udah mulai di shadow pick. Ini bagus banget karena antara Hayabusa dan juga Harley, siapapun yang mencoba untuk maju ke depan duluan, Kaja bakal mencoba untuk nge-cover ke arah jungler ataupun mid laner. Itulah kecuali Kaja jadi mid laner. Benar. Dan mau adu mekanik sepertinya Link juga diambil sama teman-teman dari Onyx Esports. Ada Grok, permainan cepat harusnya kok. Ini bakal lebih menggila ya dengan power of nature masuk ke arah jungle. Bakal mengganggu pergerakan dari Sans. Grok yang baik adalah Grok yang tidak ada di map kita sendiri. Selalu ada di jungle lawan. Selalu ada di map lawan. Jadi kangen Groknya Yurino ya. Gila sih. Dulu Yurino kan kalau udah main Grok, buset, nggak mau pulang. Diikutin terus lawannya kemana. Kemarin itu kalau nggak salah dari pagelaran MSC juga ada satu sosok Grok yang bahaya itu dari Caknu ya kalau nggak salah ya. Caknu ya. Kufra dan Groknya kan benar-benar gila. Kufra dan Groknya, mohon maaf lahir dan batin itu mending saya tidak main dah kalau melawan dia.
nempel terus ya, kayak perangko. Dan juga power spec-nya memang kuat. Jadi Bener. dia tahu dia bisa terima damage seberapa banyak Yap. sebelum dia nanti ter-take down. Dia tahu tembok mana yang bisa melindungi dirinya ya dengan pasif yang kalau ditempelin ke tembok. Itu bakal rese banget. Wah. Tapi nah lu Selena tidak ada boleh muncul di Land of Down. Sebenarnya dari Onyx bisa combo Kalun, Raja Lunok. Kaca lu. Iya, tapi Lunoknya masih open kan ini. Iya. Kita masih ngelihat dari teman-teman Onyx juga harusnya mereka belum ngepick mid laner kecuali Kaja jadi mid laner Iya. pokoknya ya. Karena Benedetta ini kan fleksibel. Dia bisa jadi roamer, Ya. dia bisa jadi mid laner, Bisa dia jadi bisa jadi core. jungler, bisa jadi god laner, bisa jadi XP laner. Satu hero yang bisa ngisi semua lane. Heran gitu bisa Hmm. semuanya. Makanya ngeselin banget. Tapi Ruby pada tadi dipakai sama si Boots bagus Iya. banget. Dan dia tahu ini 3 hero jarak dekat dari seorang Kaja, dari seorang Link maupun dari seorang Benedetta. Oke. Jadi dia nggak mau ada crowd control area yang bener-bener bisa ngelok mereka. Walaupun nantinya juga sebenarnya Onyx juga masih punya kesempatan bisa mendapatkan itu, cuman terlalu beresiko karena nantinya itu Evos Legend adalah tim pertama yang akan ngepick setelah ban ini selesai dilakukan ya. Siapa lagi akan dihilangkan? Nih, Everton kagak laku nih ya. Di pick kagak, di ban kagak nih. Belum. Karena Ya. gini, kalau di sebenarnya kalau di professional scene, pick saber di early game tuh sedikit rugi kalau sampai lawannya udah tahu cara counter saber itu gimana. Contohnya apa? Pick hero-hero yang sustain. Ya. Pick hero-hero yang bisa langsung nge-backup. Oke. Atau yang ngebikin kayak saber ini rugi karena dia nggak bisa instant kill. Yap. Dan memang Sylvana keunggulan di ban. saber kan di early game-nya. Dengan modal execute, dia bisa langsung menggunakan triple swap Yap. dan langsung di execute. Oke. Lawannya tumbang. Ah, Tapi di middle to late game, terutama kalau udah memang udah tebel-tebel, siapa yang mau diangkat, dia yang meninggal. Tapi untuk sekarang nih kalau Evos Legend nge-ban Sylvana. Sylvana, Ada ini Bagus. ada sejarah dari Onyx atau emang ada pola permainan yang udah mulai ke spot sama Evos? pola permainan. Jadi memang Sylvana ini sangat bagus untuk ngelok ke arah Hayabusa maupun Harley. Oke. Contoh, Sylvana bisa main flank ke arah belakang, dia nunggu dalam bush. Ketika Harley menggunakan space pick up ke depan, dia tinggal nungguin aja ultimate-nya, diarahin ya kan menuju ke arah topping Harley. Oke. Ketika Harley balik, surprise, nyangkut Harley-nya. Tapi tetap ada possibility Harley-nya nggak balik. Ada. Ada. Kalau nggak balik dia tinggal samperin. Iya, Topinya hilang nih, dia nyamperin dia dari belakang. Ya kan, temennya udah ready. di antigen dulu tuh. Langsung dicolok antigen, PCR sekalian Iya, semua. Pak. Diputar-putar kan Pak, soalnya Pak. Lama lagi putarannya. Itu kalau dokter antigen kayak gitu sih hidung kita bolong Pak. Memang udah bolong sih. Maksudnya tembus sampai otak. Sampai Pak. Udah katam lah pokoknya ya. Kalau antigen alhamdulillah lah ya. Iya. Dan Thams menjadi pilihan terakhir dari Onyx Esports untuk segera di-ban. Jadi nggak bakal ada hero yang terlalu sustain juga yang bakal diambil sama Evos Legends kali ini karena ada untuk early game ini 3 hero kripik loh. Karena Grok sekarang kan juga early game tidak terlalu tebal. Yup. Ya kan, bisa langsung di burst tapi Evos Legends 1 hero, dia nggak mau ada combo Kalun. Ludox dia. Mungkin kepikiran sama Onyx, kita mau Kalun nih. Daripada diambil jadi Kalun, Iya. ya mendingin kita yang ngambil Lunoknya. Bahaya Pak. Apalagi nih Harley-nya pasti kemungkinan besar ya, bukan Oke. pasti lah. Kemungkinan besar dia bakal nge-build juga Genius One yang ngebuat nantinya Dark Kening bakal sakit banget, Poker Trick juga bakal sakit banget. Ditambahkan pasifnya Harley. Ya. Ya kan pasifnya Harley itu langsung ngurangin magic defense lawan. Gue pengen lihat bagaimana efek dari Shadow Twin Blade Baby Kaja untuk di kelas pemain MPL ya Pak ya. Kalau untuk di biasa aja kita ngereng biasa aja adanya Shadow Twin Blade itu sakitnya minta maaf nih. Ampun-ampunan. Di mereka nanti Ring of Order-nya bagaimana kan? Ya, apalagi kan ada ini juga kan. Kalau seandainya kalau kita balik nih ya, Shadow Twin Blade dibuild sama Harley, itu kan ada life steal-nya. Iya. Jadi entah itu diambil sama Kaja Ring of Order ataupun Poker Trick dari seorang Harley, darahnya kan ngerigen juga. Jadi membuat mereka lebih sustain. Gila ya meta sekarang ngeselin ya. Wah, Lolita. Lolita cok. Wah, Lolita Belerik yakin. Nggak ada DPS sih dari Evos Legends kecuali mungkin Harley dengan Poker Trick atau ketika lagi basic attack. ayo. Bisa sih, kayak waktu Lemon kan dia pernah Iya. pakai XP laner Belerik ya. Oh iya lu udah Udah di pick. udah di-pick. Buset. Oke, ini menarik, ini draft yang menarik karena kalau dari in my humble opinion melihat potensinya Belerik itu kan dia bisa menggunakan Riot-nya ya, Breath of Yap. Riot-nya untuk ngikatkan teman-teman yang ada Ya. di lini depan. Tapi seenggaknya ini bakal PR banget buat seorang Hayabusa, buat seorang Harley ataupun Lunox untuk mencoba melakukan instant kill. Aduh, Evos Legend tapi hero terakhirnya adalah Alice lagi. Alice untuk anti match. Alice lagi. Baik, Yap. baik. Alice untuk anti match, Versik dengan Harley-nya, lalu Rek dengan Grok-nya,
Ditambah lagi Clover dengan Clover lagi. Iya, Clover. Iya. Clover Dengan Hayabusa. Cok. Hayabusa. Yang pakai Lunok siapa Pak Pulung? Nanti aja ya tunggu. Nanti aja ya. Jangan. Seperti biasa kejutan memang impostor. Eh, Hah, kalau dari draftnya Pak Pulung siapa yang first pick? First pick lagi. EVOS lah. EVOS lagi. EVOS 3 hero kencengnya di awal kayak begitu kok. EVOS. Iya sih, karena memang dari Onyx harusnya bermain Bermain agak lebih defensif. slow lagi. Ini jadi kita satu suara ya Satu kali suara ini. untuk kali Berarti ini karena ya. satu suara kalau EVOS-nya first blood kita nggak jadi joget ya. Wah, Anda udah mulai curang Iya, ya. tapi bener kan Pak? Kan suaranya sama, kecuali nanti Onyx yang first blood kita berdua joget Pak, tetap ditambah ya. Buat para penonton di rumah, tulis tebak-tebakan kalian langsung ketik hashtag EVOSROAR jika kalian adalah pendukung dari EVOS, dan juga ketik hashtag GoOnyx jika kalian adalah pendukung dari Onyx, karena inilah dia game yang kedua antara EVOS Legends versus Onyx Esports. Masih bersama Pak Pulung dan juga Kolius. dan kita adalah Combo Linglo. Ya, teman-teman, lanjut lagi grupnya. Udah berada di garis terdepan Wan, dari biasa lah. jajaran pemain EVOS Legends, mengarah langsung ke area Power. dari Orange Buff. Mutar. Iya. Nah, udah kelihatan ya siapa yang main itu. Ternyata yang mainnya Adalah ya Hayabusa mid laner ya. Ah. Sekarang kan sebutannya udah bukan support, mid Benar. laner. Dan yang main adalah Iwan anak emak. Iwan. Akhirnya muncul di line of down, tapi oh my god, ternyata Onyx yang first blood. Onyx yang first blood, Pak. Ya Kita Allah. joget berdua, Pak. Nasib Ya. ya, Pak. EVOS Clover muncul langsung dihajar-hajar, dikejar lagi dengan an eye for an eye. Sedikit banget darah dia tadi tersisa untuk yang masih belum mau dikejar, dan juga Balarek harus di trade kill kali ini. wah. Yang di atas kertas harusnya EVOS Legend yang jauh lebih menekan nih gue, tapi ternyata bisa dibalikin langsung oleh Onyx Esports, bahkan dari Harley-nya kali ini kita lihat dengan level 3 sedikit lagi level 4 sudah bisa melakukan banyak hal. Udah ada barrier langsung dikeluarkan, Kajanya mau pergi ke area mana, ada Wan di bagian belakang yang udah mengeluarkan Phantom Shuriken, Dequad Shadow lagi. Ini Wan bukan One Strong ya teman-teman ya. Deadly Magic juga langsung dihajar kali ini menuju ke arah Hilang. Kiboy, masih ada bulwarknya, tapi ternyata dia pun masih hilang. Tempest of Blade dari seorang Lionel Sans menuju ke arah seorang Rek yang pun tumbang, masih bakal Finvoice pakai untuk kabur. Ternyata Nice. kena Shuriken dari Wah, seorang gila si Persik. Wan. Terlalu bernafsu Ngeri, karena Cok. tadi itu hanyalah tank dan darahnya masih cukup tebal, tapi si apanya ya untuk Apa si tuh? Lionel Sans-nya dia tahu di situ ada 3 orang kok. Cuman pede aja gitu loh. Pede aja ya, terobos aja lah gitu jadi katanya. Dan Kiboy pun memberikan informasi walaupun akhirnya Turtle masih berhasil diamankan sama EVOS. Ini mirip banget sama kejadian game pertama gak sih Pak? Yap. Ya kan, dimana EVOS dapetin Turtle juga. Mainkan temponya juga jual beli pukulan dari kedua belah tim. Walaupun sebenarnya hero-heronya Onyx ini pasif, tapi anti-match udah mulai disamperin Tempest of Blade Ayo. dari seorang Lionel Sans, ditarik dengan Divine Judgment-nya dan langsung ditumbangkan. Itulah aksi berbahaya yang dilakukan oleh Kaja ya teman-teman ya, di mana fungsi ataupun job desk-nya memang harus seperti itu. Siapapun yang ada ataupun di awal game seperti ini, siapapun yang dia tarik dengan Divine Judgment itu harusnya udah langsung hilang. Yap. Kalau seandainya kita di TV-TV acara berbahaya kan don't try this at home. Don't try this at Kalau home. di acara Enigma don't try this at rank. Bener. Karena nanti ini hanya dilakukan oleh seorang profesional Benar. dan nanti bisa memberikan dampak yang sangat buruk. Tapi Kiboy langsung dihajar dengan Shadow Kiru dan killing spree masih didapatkan oleh Iwan anak emak nih. Ini dia Iwan anak mak ya. Walaupun dia dapat ini loh, dia kena first blood ya kan. Tapi dia masih bisa dapat killing spree, gila ya. Membalikan keadaan Menit bahkan 3-1 loh sekarang Menit poin 3. killnya. Menit 3 di bagian bawah harusnya habis sih. Tapi ternyata Enggak. wave juga kelar. Mereka gagal untuk mendapatkan gold shield yang dimiliki. Tapi Sans masih mencoba untuk menusuk-nusuk ke arah Rek. Untungnya bukan Yurino yang pakai linknya, mulai di Divine Judgment begitu aja. Oke, dari seorang anti-badge mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan Blood OT, tapi wow, charge menyelamatkan temannya dan juga berhasil mendapatkan poin kill untuk Lionel Sans. Meanwhile, Persik juga berhasil mendapatkan poin killnya. 2 orang dari Onyx kali ini harus menjadi korban dari EVOS Legend. Permainan yang mungkin sedikit jauh lebih lambat daripada game yang pertama tadi, tapi untuk aksi balas membalasnya itu yang belum hilang. Ada Belerik yang pede banget sendirian bahkan sekarang. Ada Greg langsung menghilang. Iwan entah datang dari mana, entah kapan datangnya dari Pontianak, langsung aja bisa mendapatkan
satu hero tersebut. Gila sih, gila. Udah lama nggak ngeliat Iwan main, masih gesit aja ya. Memang dasar mekaniknya tinggi banget. Dan juga dari Onyx, tapi nih kalau kita lihat dia masih berhasil bisa menahan tempo yang dibuat Iya. sama Wah, teman-teman gila, EVOS. Clover sih Buktinya, bagus goal lunoknya nih. difference itu Ada nggak beda jauh powernya, Cok. walaupun EVOS udah unggul 3 poin kill, Pak. Itu dia dari game pertama tadi juga kayak begitu loh, Bro. Inilah Onyx Esports yang kalau kita tadi menyangka permainannya pasti bakal pasif untuk dari Onyx, tapi ternyata tidak. Dengan hero-hero yang mereka miliki, mereka tetap bisa bermain agresif untuk bisa menyeimbangkan bagaimana tempo dari EVOS Legend. Waduh, Calamity udah jadi. Padahal juga udah up. Jadi ini udah waktunya untuk teman-teman dari EVOS set up, karena kalau diperhatikan EVOS Legends nih punya pattern Deadly Magic mencoba menuju ke arah Keyboy, poker tricknya sakit banget, masih ada Tempest of Blade menari-nari di udara mengejar menuju ke arah seorang Versik, dan ternyata harus dihajar dengan Ring of Order, tershutdown Versiknya. Seorang Rek mencoba untuk mengejar seorang Bootsnya mencoba untuk melarikan diri, tapi itu dikejar sama 4 hero sekaligus membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Flowing Blood menuju ke arah mid lane dari seorang tim pencetara yang udah ditungguin, langsung ditarik, dan juga Dryan berhasil mendapatkan poin killing spree untuk Dria. Di stun, ditarik, udah mau jadi apa dah tuh hero atau orang, ya ampun. Onyx mereka ditekan tapi mereka tetap masih bisa punya celah untuk bisa menyelamatkan keadaan. What? Itu apa? Adi gocek, wild charge pun hanya untuk menghentikan pergerakan dari seorang cewek. Aduh, Gila. buat shadow macam apa itu? Iya, zung. Itu kan layaknya dia di Pontianak Samarinda balik papan apa gitu. Gimana? Kayak angkot kalau enggak, Pak. Muter-muternya kan kalau seandainya di desa-desa itu cepet banget, Pak. Iya. Balapan angkotnya. Itu namanya Roblong. Nah, ya, begitu Iwan tadi barusan kayak begitu tuh. Nah, kayak begitu tuh. Wah, gila Cepet sih. banget jempolnya kagak ada tulang kali jempol lu ya Wan ya. Agresif, Cok, Iwan, Cok. Luar Tapi biasa. dari Keyboy gak boleh pulang. Portal 1x24 jam, PPKM langsung dikeluarkan, dihajar dengan Deadly Magic. Masih bisa selamat. Guardian Shield of Bulwark-nya menahan poker trick dari Versik. Aduh, ada bariernya. Tinggal kita melihat bagaimana abang-abangan portalnya akan nongol kan, tapi ternyata dengan satu wild charge tadi udah terkena efek airborne-nya, tapi ternyata masih sanggup untuk kabur. Di bagian bawah udah ada beberapa langsung terstun begitu aja. Di bagian belakang dan menghilang sudah, tapi ternyata masih bisa ditahan. Hayabusanya langsung menghilangkan cukup cepat. Itu dia Wan yang gak bisa lagi melanjutkan pertandingan karena sekarang dia harus menunggu respawn. Udah ada Lunong yang menjadi korban lanjutan, bahkan di Judgment-nya tadi menarik satu orang, tapi Harley masih bisa selamat. REKT terjebak di antara 1, 2, 3, 4 pemain dari Onyx Esports, hilang. Wow. Nyari siapa tadi? Nyari Fior apa gimana? Iya, ini langsung surprise menuju ke arah seorang cewek, tapi sepertinya masih terlalu tebal sehingga cewek masih bisa selamat. Itu bener ya, kalau seandainya ini kita ketemu lawan Harley di professional scene, kalau kita ada penyakit jantung mendingan jangan dilawan. Pilihannya Bang, Kaget, Pak. counter Harley apa Bang? Ban, udah gitu aja. Di band aja ya. Iya. Enggak juga sih, Pak. Masih ada Kaja Saber kan, Pak. Ya udah di sini aja. Kalau Kaja Saber, Lolita itu kan KB yang ngajarin. Walaupun Xbox tuh ke counter sama Harley, karena Kalau Tiraga Armornya cepet jebol. kalau yang main mereka ini gimana coba? Ya udah lah, Pak. Komat Kamit aja. Gula aren dimakan Cowboy. Cakep. Tombol suren ada di setting, boy. Gitu aja langsung. Boleh udah bisa pantun dia sekarang teman-temannya. Ya mau Saya gimana kaget lagi? Mau gimana lagi? Tapi ini bener ya, EVOS walaupun tadi tim fight-nya sempat dibalikin sama Onyx, dia masih belum mau ngasih kendor. Tempo dan juga mapping bener-bener masih dikuasain sama EVOS karena mereka masih berani banget untuk masuk ke arah jungle-nya Onyx. Walaupun dari outer turret-nya satu pun belum ada yang tumbang nih Golius ya. Semuanya masih tetap berdiri, udah dicolek dikit-dikit tapi belum ditumbangkan. Sementara Link ada di bagian tengah, dia turun ke bagian bawah dan Tempest of Blade-nya langsung dikeluarkan, tapi Harley-nya kali ini harus menjadi korban. Nice. Minuan Blast langsung dikeluarkan juga, tadi terkena ke arah beberapa orang. Langsung dari Alice yang menyedot langsung satu area, double kill berhasil didapatkan juga oleh Hayabusa. REKT menggiring beberapa pemain untuk mengejar dirinya dan juga rekan-rekannya, memberikan damage tambahan di bagian belakang, tapi ternyata REKT udah gak kuat lagi Golius. berarti tadi dua hero harus ditumbangkan sama teman-teman dari Onyx. Ini benar-benar counter setup yang sangat baik. Sebenarnya Divine Judgment dari seorang Drian yang benar-benar dari tadi on point. Dia langsung nangkap dan nge-burst siapapun teman-teman dari EVOS Legends yang mencoba dive in ke formasi yang dimiliki sama Onyx. Dia enaknya di Anti-back early game ngamuk, Cok. ataupun early sampai dengan mid, siapapun yang ditarik oleh Kaja udah pasti nih
udah pasti Maut akan langsung menjemputnya nih kok. Kecuali nanti di late game itu banyak banget pertimbangan di bagian atas. Udah ada Tempest Oblet dikeluarkan, ini informasi yang akan langsung diberikan oleh anak-anak Esports lainnya di mana Tempest Oblet udah gak ada lagi. Tapi Shadow Hero-nya juga udah. Shadow Kill juga udah. Yes, langsung diajarkan Deadly Magic dan poker tricknya cewek. Satu bandara terakhir dia harusnya tidak bisa bertahan dan bener banget. Cewek harus kembali menjadi bibit. Kan pohon pak, jadi pohon. Belerik, iya. Masuk lagi ke dalam pot, hehe. Yang satu ngeluarin tameng, yang satu ngeluarin bariernya. Baik kalau begitu mereka melindungi karena ada Lord yang udah mulai dicolek-colek oleh Versik. Groknya masih berjuang seorang diri, Elisnya mulai menyedot juga darah dari Lord. Akankah langsung di reset begitu aja? Tapi RKT dengan 2 bar darah yang dia miliki, akankah dia bisa mempertahankan posisi atau masih membuat perimeter agar rekan-rekannya bisa selamat untuk melakukan di bottom lane Deadly Magic juga dikeluarkan menuju ke arah seorang Boots, masih bisa di un-eye for un-eye. Gak ada damage yang masuk, timingnya tepat banget, tapi dari EVOS pun masih gak mau menurunkan temponya. Dia masih set up aja di pit lord walaupun Iwan anak emak mencoba untuk melakukan split push. Yoi, itu dia. Kita lihat aja teman-teman di bagian bawah outer turretnya udah hilang. Yap, sepertinya Onyx Esports dan juga EVOS Legend memberikan kita istirahat sedikit nih kok ya. Mereka cukup pasif dulu nih, tahan-tahan dulu nih ya. Iya, santai kayak begitu dong. Jangan digas terus. Ini kerongkongan lak-lakan udah mau naik nih semuanya. Santai dulu. Baru aja. match pertama. Kaget aku langsung. Itu sambil Iwan teriak kayaknya ayam gitu, jadi tarik langsung ter-take down tanpa adanya Iwan. Apakah EVOS Legends bisa menahan gempuran dari Onyx Esports karena one charge dari seorang Rek mulai dikeluarkan begitu aja. Blood out mulai disedot-sedot menuju ke arah seorang Keyboy dan juga cewek. Tapi datang seorang Lionel Sans menuju ke arah seorang anti-match dan ternyata Lunox yang berhasil mendapatkan poin kill. 1 ditukar 1 untuk Onyx dan juga EVOS Legends. Wow, Rugi, baik banget tadi 1 untuk 1, tapi inilah hal yang udah dilakukan oleh mereka. Mereka saling balas-balasan aja Electro Final Blow di bagian tengah untuk menghilangkan 1 wave minion. Cukup pasif lagi keadaan, mereka mulai meredakan lagi bagaimana temponya karena Lord udah mulai terlihat. Ini masih menit 11, cuman siapapun yang bisa mendapatkan Lord ini, mau itu udah di-enhance apapun belum, pasti ada momen yang bisa diciptakan. Kenapa tuh? Ya mau nggak mau kok, ini pasti udah bakal berbagi lagi konsentrasi ya. Bahkan Lingnya memberanikan diri maju ke bagian depan, ngelihat dulu aman. Gue balik lagi ya. Cek ini dalam nggak? Cek gitu dalam. Kan. Cek ke dalaman. Tapi dari seorang Boots dihajar dengan Chaos Assault dan juga Darkening-nya. Dia masih bisa geser ke arah. Oh tapi Iwan dari belakang. Ada Clover Blow. Tapi masih bisa dihindari dari seorang Boots. Bener-bener high mekanik yang dipersembahkan sama pertandingan kali ini. Iwan langsung ditumbangkan Tempest Oblet di arah belakang sana. Tapi Rek mencoba untuk mundur. Dan ternyata ada Sans berhasil mendapatkan poin kill ya. Deadly Magic-nya connect. Meledak duar. Dan langsung tumbang. Seorang Keyboy langsung dikorek oleh 3 orang hero. Apakah di sini masih bisa bertahan? Ternyata tidak. Chaos Assault-nya sakit banget. Rek walaupun 2 bandara terakhir dia nggak mau pulang, memberikan space untuk teman-temannya. Tapi seorang anti mage-nya di sini mencoba untuk bertahan dari gempuran teman-teman Onyx Esports dan 2 hero tersisa dari EVOS Legends. Bahkan barusan kita lihat untungnya ada Brian of Order yang momentumnya pas banget. Kalau enggak anti match bisa aja seorang diri tersisa loh. Amazing. Wah, kacau sih ini balas-balas. Bahkan tadi untuk si ininya kok, untuk si apa Lolitanya dari depan dia Guardian Bulwark, tapi ternyata Elisnya masuk dari bagian belakang tadi. Gua sedot dari belakang aja. Apa? Iya. Terserah lu dari depan lu ngehalang Lunok, gua dari belakang gua mau nyedot lu, kelar. Wah, gila ya. Tapi sekarang kita sudah sampai di 266.000 malah penontonnya. Sedikit lagi menuju ke 300.000 buat teman-teman. Jangan lupa share, kasih tahu teman-teman bahwa Onyx lagi main. Tapi langsung diajarkan dari Magic kayak seorang cewek menahan sendirian dengan Inferno. Tapi Inferno lagi. Beleriknya dia pun langsung tumbang. Double kill dari seorang Versik. Looking for triple kill kan Numenon Blaze masih belum connect ke teman-teman EVOS. Dibalikin lagi. Maju lagi teman-teman EVOS-nya. Belum mau pulang tapi Keyboy langsung mencoba untuk dihajar sama seorang Rek dan juga Iwan anak emak Drian. Ditarik lagi Iwannya. Godlike untuk Drian. Ini benar-benar main petak umpet yang gila banget nih dari seorang kajalnya Drian. Drian. Burung yang sangat-sangat nakal. Siapapun langsung ditarik. Bahkan untuk kali ini Electro Final Blow-nya langsung saja tadi memotong untungnya. Tapi ternyata tidak.
shutdown langsung dilakukan. Gak bisa kabur lagi untuk bocah kecil tersebut, tapi Lolita harus mengorbankan diri agar beberapa rekannya bisa selamat di bagian belakang. Oke, mau kabur kemana lagi kamu? Untuk Benedetta-nya masih bisa menabrak portal yang udah dibangun kok. Datang lagi. Sansia langsung dengan Tempest of Blade mencoba untuk menghajar, tapi Prince of Order dari seorang Clover tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Rek dikejar-kejar, apakah dia bakal tumbang? Masih ada Watchers bisa untuk kabur, tapi ditusuk. Double kill masih didapatkan oleh Lionel Suns. Itu main link. Iya. Ya teman-teman, kayak gitu main linknya ya. Jangan kalian parkour naik Jangan ke atas. 1-11-1. Ya Allah, siapa tuh kok? Yurino. Ya ilah, koyor. Siapa lagi linknya? Tapi sekarang linknya katanya sih udah membaik. Nah, ini momen highlightnya juga, momen replaynya, di mana tadi dari Lunoxnya Clover fokus banget menuju ke arah Lord. Walaupun dari Voslenya sudah mendapatkan Lord, mereka banyak banget hero yang ditumbangkan sama teman-teman Onyx Esports. Gak dikasih pulang, terus-terusan digempur. Ini yang membuat Lordnya yang udah spawn langsung dihabisin sama teman-teman Onyx Esports nih, Pulung. Rugi gak sih? Rugi ini rugi parah mah kalau dari EVOS Legends sendiri ya. Mau gimana pun mereka tadi berjuang habis-habisan, tapi ternyata bisa dibalikan oleh Onyx, dan Onyx lah sekarang yang megang kendali permainan lagi. Pak Produser boleh item nggak Pak Produser nih sambil nunggu-nunggu gini nih? Boleh ya? Boleh, nah nih ya, kita lihat udah ada Radiant Armor dari Benedetta-nya Boots ya kan, ditambah lagi Bloodlust sama War X nih. Ternyata mencoba untuk dihajar ke arah Driad, tapi masih bisa mundur ke arah belakang, sedangkan cewek sendirian versus everybody. Nomor 16 connect dan juga Versik langsung ditumbangkan. Seorang Rek masih di depan sana, mencoba untuk dengan power of nature-nya berputar-putar Walter, 3 hero sekaligus langsung loncat. Kaget semuanya, tapi Iwan anak berhasil menumbangkan Lionel Suns dan juga Anti-Match berhasil menumbangkan Lolitanya. Kajanya belum ada korban untuk saat ini, siapapun yang bisa dia tarik. Udah ada satu Flame Blood lagi, dia berpindah, tapi ternyata Benedetta masih kabur ke bagian belakang dengan ada barrier yang udah dibangun. Setup yang dilakukan oleh EVOS Legends mungkin untuk barusan masih bisa dibilang dihindari oleh Onyx Esports, tapi mereka bisa menabrak langsung ke arah inhibitor turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Valoriknya maju, siapa yang akan menjadi korban? Alexa Final Blow memotong langsung web minion, tapi ternyata untuk Lunox-nya ditarik dengan Divine Judgment, ditambah lagi dengan Benedetta, barriernya langsung dihantam begitu aja, diputerin lagi dengan Power Meter. Wow my god, pertempuran dia pecah lagi, Sedoki dikeluarkan, Benedetta selamat. Ayo Bu, saya bisa kabur kah? Pontianak menantimu Wan, dan selamatlah dia, pulang bisa beli tiket kelar PPKM nak ya, kecuali kalau udah vaksin bisa langsung berangkat. Tapi Suns-nya mencoba untuk ngejar kah? Ternyata enggak, dia lebih milih untuk clear minion dulu. Ini bener-bener kedua belah tim gak mau ngasih kendor, mereka terus-terusan jual beli pukulan yang ngebuat game ini menjadi semakin hidup lagi, semakin seru lagi. Dan buat para penonton, langsung ketik lagi di kolom komentar #EVOSTORE jika kalian adalah pendukung dari EVOS Legends, dan juga #GoOnyx jika kalian adalah pendukung dari Onyx Esports. Ini dia itemnya, dimana Harley juga udah punya Shadow Twin Blade. Kalau untuk Kajanya udah ada Genius One, Divine Glaive, Holy Crystal, Calamity Reaper. Bang, tarikan lu, buset, pecutan lu. Ini gua ngeri nih, pecutannya kan listrik ya. Kelar main ini BUMN ngajak kerjasama kok. Ayo gabung PLN yuk Kaja yuk, katanya gitu. Ya yang supaya kebati lampu ya. Aduh. Tapi emang dari tadi bener-bener Driannya bermain dengan sabar banget, dan dia bener-bener bagus banget dari masalah positioning. Ngumpet di arah rumput, siapa yang lewat dijambak kepalanya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dijenggut leher. Sini gue pulang. Kayak zaman sekolah Pak dulu kan, kalau rambut panjang dijambak dikit langsung cukup cepat gitu kan sama gurunya. Bentar. Tega banget, Bu. Ya. Sayangnya sekarang kan lagi streaming. Pada tutup. Jadi kasihan juga, sampai ada yang masuk sekolah tuh SMA tahun 2020 bentar lagi mau kelas 3 Pak. Jadi lulusan SMA gak ngerasain masa-masa SMA manis kayak kita dulu Pak. Kisah kasih di sekolah itu adalah masa-masa SMA teman-teman. Iya, cari gebetan ya kan. Langsung Deadly Magic berusaha rekor Keyboy, tapi Drian masih mendapatkan Iwan anak emak. Keyboy masih too tanky. Deadly Magic yang gak berhasil memberikan impact yang sangat besar. Anti-Match mencoba untuk langsung mengejar ke arah seorang Lionel Suns, tapi seperti Lionel Suns masih ada Venge Poise, Numenon Blast untuk segera nge-backup, dan Anti-Match masih dewasa, dia pun lebih memilih untuk mundur dulu. Ini kayaknya dari Parsianya tiap speakernya ada
tidak, baru dia mau menggunakan loh untuk divine judgment itu sendiri. Kecuali memang kalau orang udah pada deket banget, tapi ternyata untuk kali ini udah ada flicker yang langsung dikeluarkan oleh Beleric. Lunox-nya down, Link-nya memberanikan diri maju ke bagian depan, di bagian belakang ada Flame Blade langsung masuk ke bagian depan. Blood O-nya langsung menyedot satu area sekaligus. Double kill. Indonesia gak kuat lagi, menyisakan 2 orang dari Boss Legends. Onyx harusnya berhasil mendapatkan Lordnya kali ini karena 2 hero harus take down walaupun Iwan Anakma langsung niup. Tapi immortality-nya langsung pecah dan dia pun gak bisa ngapa-ngapain lagi. Baru aja mau masuk rumput ternyata ditungguin, tapi Rek belum mau menyerah, maunya goyang. Dia mencoba untuk berputar-putar di pit Lordnya kali ini. Dan teman-teman dari Onyx mencoba untuk langsung ngehajar, memberikan counter yang sangat baik. Siapa yang dapat Lordnya? Karena Lordnya juga sudah mulai tumbang. Rek yang mencoba untuk kabur ke belakang, tapi Onyx Esports berhasil mengamankan Lordnya, Pak Pulung. Wah. Bahkan sekarang kalau Lord sampai nongol, akan ada waktu sekitar 38 detik lagi untuk EVOS Legend tidak memiliki tank, dan itu akan menjadi momen yang sangat indah untuk Onyx Esports bisa langsung memenangkan skor 2-0 sekaligus tanpa balas. Dimana sekarang kita lihat 1, 2, 3, 4 hero udah berkumpul langsung di depan pagar dari EVOS Legend. Siapa yang akan menjadi korban tarikan dari kajanya? Sedikit lagi SP Risa dari satu ibu tertarik dan sudah hancur. Mereka pun mundur terlebih dahulu. Sabar lagi. Karena di sini Lordnya yang udah di-enhance, walaupun base middle turret juga udah dihancurkan, tapi mereka masih nge-manage minionnya dulu nih dari teman-teman Onyx, biar nanti masuknya bareng karena top lane dan juga bottom lane ini juga menuju ke arah base yang dimiliki sama EVOS Legends. Pak Pulung, apakah EVOS bisa bertahan? Bisa. Kenapa? Ini udah hancur lagi Lord. Oke, mereka langsung berfokus ke arah Lordnya walaupun minionnya, super minionnya masih sempat spawn di belakang. Masih bisa. Ya, jadi masih super minion yang sangat besar. Konsil dipop sama Rek untuk mencari informasi di mana teman-teman dari EVOS berada. Tapi di arah bottom lane sana, Iwan pun langsung cepat banget melakukan clear lane. Yap, bahkan sekarang kita lihat tadi ada Pocket Ring, ada Space Impact, ada Space Impact, balikin ya sama Escape. EVOS nih. Kenapa Space Impact? Kenapa? Nokia 3310. Iya, kenapa game handphone? Maaf teman-teman ya. Emang combo 2 orang tua susah. Mainnya dulu Snack sama Space Impact ya. Itu adu pelototan aja. Iya. Sambil nyanyi dia kan. Tumpah say. Gedean badan gue selama PPKM, badan gue semakin besar loh. Kata Grok. Ngobrol. Ketemu tetangga. Tapi Reknya mencoba untuk langsung dihajar, masih ada wild charge untuk mundur ke arah belakang karena dari kedua tim tahu ya. Cuman buang-buang waktu, buang-buang resource. Itu dua-duanya alot. Dua-duanya. Ya 2024 lah kelak. Tapi dari seorang Lionel Sas langsung dihajar begitu aja dengan Deviant Sword-nya. Mencoba untuk menusuk-nusuk Numenon Blast-nya. Sasya udah scout banget, masih berhasil kabur, tapi Dryan berhasil mendapatkan legendary-nya. Dengan dihajar lagi dengan Deadly Magic menuju ke arah Drian. Harusnya ada bakal tumbang tapi sempat mendapatkan double kill. Dia tershutdown sama seorang Versik yang mendapatkan pundi-pundi gold-nya. Tapi Versik mencoba untuk dikejar walaupun masih bisa selamat. Sedangkan itu di arah mid lane. Dari ini Boots masih masuk untuk menghajar ke arah si batu yang masih terlalu tebal. 4 lawan 3. Ada portal yang udah dibangun. Anda mau masuk? Tunjukkan surat vaksinasi dulu ya. Tapi tidak ada untuk sekarang. Electro Final Blow ternyata dia mencari jalan samping. Terkenal lagi dari Space Escape, dia lompat ke bagian depan. Ada poker trick yang udah dikeluarkan. Deadly Magic-nya juga. Cuman dengan Immortal, Benedetta-nya masih bisa selamat, masih bisa kabur lagi. Tapi seenggaknya Immortality-nya pecah. Iya. Jadi nanti kalau di team fight, Boots tuh nggak bisa mengambil gerakan-gerakan yang terlalu riskan. Ngocol. Iya, karena kalau dengan adanya Immortality kan dia bisa aja masuk dengan Electro Final Blow, langsung mengusap mutar-mutar di antara lini belakang EVOS baru dia keluar. Karena dia masih punya Immortal, dia pede. Tapi sekarang karena udah nggak di Immortality, Boots harus bermain lebih hati-hati lagi, penuh perhitungan. Jangan sampai gendong. Jangan sampai waduh. Kan gitu ceritanya Pak. Aduh, hari-hari orang tua di combo 2 susah, linglung. Itemnya nih Pak Pulung. Udah jadi sih rata-rata semuanya ya. Dari One sendiri, Blade of Tasisnya emang udah dari awal, ditambah lagi dengan War X. Cuman sebelumnya kayaknya untuk kali ini mereka udah mencari lagi target. Grok udah mulai terlihat di bagian rumputan. Ebusanya harus mundur karena udah ada tekanan yang dilakukan oleh Benedetta. Deadly Magic-nya langsung kena ke arah Link, tapi belum ada poker trick yang bisa dihantarkan untuk follow up damage-nya. Bener, jadi meleduknya pun gak sakit. Gak sakit, biasa aja itu gitu. Kayak petasan ini Pak, petasan banting Pak. Bener. Jadi kan gak sakit Pak. Apa nih? Geli-geli. Iya, cepetak.
gitu doang Ya, bunyinya. iya. Ya gini doang gitu. Jadi masih aman. Dibanding kalau poker tracknya masuk semua kan Pak. Buset Itu dah. petasan olimpiade Pak. Bukan main Pak. Itu kayak emak ngegebrak pintu rumah Pak gitu Pak. Langsung auto kaget dong. Bener, bangun katanya gitu. Bangun kakak ada nggak bangun. Jangan pulung kecil dibangunin buat sholat ya soalnya. Bener Pak. Iya. Diraketin saya kalau nggak sholat Pak ya. Diraketin pakai rotan ya. Bukan raket bulu tangkis. Wah, Tapi Lordnya udah mulai spawn 40. Ini dari teman-teman EVOS langsung kencengin lagi temponya untuk dapetin rumput-rumput yang ada di sekitar Lord biar mereka dapat setup. Iya, Kaja habis bertarung dengan Hayabusa dan juga siap untuk mengantarkan wave minion ke bagian depan. Link udah mendapatkan kabar kalau Hayabusa sekarat banget darah, tapi ternyata Hayabusa masih sempat kabur. Alexa find the blow tuh kali, tapi ternyata langsung malah kena wild shot yang dilakukan oleh Groknya. Link akankah dia bisa kabur karena sekarang terjebak dan juga terjepit. Untungnya Lunok berhasil Dibalikin. didapatkan. Elis mencoba untuk mengejar. Groknya tadi udah memutari langsung dengan power netter, tapi belum ada yang berhasil ditumbangkan dari Onyx Esports. Wow. Clover harus tumbang. 4 hero yang tersisa untuk EVOS Legends. Apakah Onyx Esports mau mencoba untuk ngecolek ke arah Lordnya? Karena 50 detik gak ada burst damage dari Darkening dan juga Chaos Assault. Ini bakal menjadi keuntungan banget untuk teman-teman Onyx Esports karena yes, mereka udah mulai engage ke arah Lordnya. Oke, mereka udah mulai colek-colek, tapi sebelumnya kita akan memberitahu kalau sekarang penonton kita udah menyentuh di angka 305.000 nih kok. Oh my Wow, sebentar lagi redeem code dari Pak Produser bakal dikeluarkan sampai di skin legend. Pokoknya kalian yang nggak dapat langsungnya tagih ke @Pak Pulung ya. Ya, gua lagi. Dan jangan lupa dari ini masih ada lagi Tempest of Blade-nya yang coba untuk tusuk-tusuk, tapi masih ada Freestyle Trancheon dari seorang Versik. Masih bisa selamat dengan satu bandara terakhirnya. Boots menari dengan indah dengan Phantom Slide, tapi ternyata Iwan anak emak berhasil menemukan Boots Wajar saya menggagalkan Dominant Blast, tapi di searah belakang sana Drian mencoba untuk melakukan Divine Judgment walaupun dibalikin, masih Cok. ada Freestyle Trancheon. Immortality-nya pecah, langsung ditungguin sama banyak banget hero. Kali ini semuanya benar-benar maunya freestyle dulu bos. Cewek pun ditumbangkan, dibalikin keadaannya sama teman-teman dari EVOS Legends. Barusan Winter Transition sold out di pasaran kok. Semua rata-rata pemain Laku. udah menggunakan laku banget itu item. Eh. Wah. Aksi dari REKT menggagalkan Numeon Blast. Itu gila-gilaan, andai tadi Numeon Blast-nya connect. Beda cerita kok. Yakin gue itu ke stun satu area, ada Beleric juga di sana. Buset dah. Apalagi Lordnya baru diamankan sama Clover lagi. Tempest of Blade juga Wah, digunakan. santai. Immortality-nya pecah, ditungguin di bottom. Nice. Gak pakai lama. Langsung Lionel Sansa hilang 75 detik dari sekarang baru dia spawn. Ini bencana untuk Onyx Esports 40. Wow. Waduh, Amazing. lama ya 75 detik ya. Buset, itu masuk kelas 1 SD. Itu kelar-kelar. seduh Starling bisa dulu tuh. Bisa, Sambil Pak. tiup kopinya. Wah gitu sambil nunggu gitu. Iya, lumayan kan, dua seruput taruh kopi ya kan. Langsung baru tangannya jempolnya main lagi. Bisa. Gitu. Bisa banget. Ini yang benar-benar nontonnya pindah dulu ke live show juga jadi juga itu Ya. kayak ini Mas. Udah jadi 75 detik mah. Dan ayo langsung mencoba untuk dihajar dengan Weh! magic yang wajar. Bablas Pak, lupa pulang nggak nabrak tembok dari seorang Rek. Dia ada di depan sana bener-bener nggak takut. Guardian Spider juga udah mulai di pop up untuk menutup pergerakan dari Onyx Esports. Mereka mulai masuk semuanya 27 detik dari sekarang. Masih terlalu lama, nggak adanya Sans yang bakal ngebantu untuk ke cover, tapi Alektovana belum menuju ke arah seorang Lord. Masih ada shield dari seorang Lolita yang menahan banyak banget pokok trik dan juga damage dari teman-teman EVOS Legends. Lordnya masih bisa hidup, mereka masih skirmish di arah depan sana. Tifa terjadi dan Iwan anak emak berhasil mendapatkan boots-nya. Base-nya terbuka lebar dan kemenangan untuk EVOS Amazing. Legends. Epic comeback. 1-sama. Gila. Wah, gak ngerti lagi gua. Kayak mana coba? Baru Oh. match pertama kayak grand final ya Pak ya. Ini grand final ya Pak ya? Kayaknya grand final ini Pak. Bukan Pak ya? Amazing. Baru opening loh ini loh. Aduh. Sampai suara saya langsung dikit lagi habis nih. Bener-bener menggila, skor 1-sama di